Bab 3219. Menyerah. Dia benar-benar iblis gila. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengaktifkan kekuatan garis darahnya, memasuki keadaan iblis gila yang sejati. Setelah pertempuran sebelumnya, dia menyadari bahwa ada kesenjangan yang cukup besar antara dirinya dan Dewa Pohon di hadapannya. Untuk dapat mengalahkan lawan, dia harus menggunakan semua kekuatannya. Saat Mileye sepenuhnya masuk ke dalam keadaan iblis gila, Dewa Sang tiba-tiba mengerutkan kening. Karena dia menyadari bahwa setelah Mileye menghancurkan tubuh fisiknya sendiri, kekuatannya malah meningkat daripada berkurang, terutama kekuatan garis darahnya. Aura kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Yang paling menakutkan, aura garis darah ini terus meningkat. Ini adalah garis darah yang sangat istimewa. Ada kekhawatiran yang jarang terlihat di mata Dewa Sang. Pada saat ini, dia juga mulai penasaran dengan identitas sejati Mileye. Identitas orang di depannya mungkin tidak sesederhana itu. Namun, pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan begitu banyak. Karena dendam sudah tercipta, satu-satunya pilihan adalah menyelesaikannya dengan tegas. Dengan pikiran ini, Dewa Sang perlahan-lahan meraih tangan kanannya. Segera, kekuatan ilusi di tengah arena mulai membanjiri, dan ruang waktu di sekitarnya langsung berubah menjadi pusaran raksasa. Pada saat yang sama, Mileye langsung bertindak, seperti sinar cahaya yang tiba-tiba berlalu di tengah arena. Seketika, dimanapun Mileye melewati, segalanya terkoyak. Dewa Sang melemparkan pandangan yang penuh dengan kekejaman, mengangkat tangannya dan menghantam dengan pukulan. Kekuatan ilusi dan ruang waktu tumpah keluar dari tinjunya seperti air pasang. Dentuman. Tiba-tiba, seluruh departemen surgawi bergetar hebat. Dan pada saat kekuatan itu meledak, Mileye dan Dewa Pohon, sebagai pusat kedua kekuatan ini, tiba-tiba mundur terus-menerus. Saat mereka mundur, di belakang Mileye, jiwa pedang dunia langsung berubah menjadi sinar pedang yang meluncur ke arah Dewa Sang. Di kejauhan, Dewa Sang menyertakan kekejaman di mata dewanya. Dia menggabungkan kedua tangan dengan cepat, dan pada saat berikutnya, banyak rune kuno berwarna emas membanjiri dari dalam dirinya. Dentuman beruntun, seiring dengan deru yang menusuk telinga. Mileye dan Dewa Sang sekali lagi mundur terus-menerus. Setelah sekitar 10 menit, Mileye dan Dewa Sang berhenti dan saat ini, jiwa Mileye telah menjadi semakin ilusi. Wajah Dewa Sang sangat pucat. Tubuhnya seakan-akan menyembunyikan diri. Jelas-jelas, dia juga mengalami luka yang sangat parah. Wajah Dewa Sang tampak sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan terluka berkali-kali oleh orang di hadapannya. Ini benar-benar aib besar. Dewa Sang menatap Mileye dengan tajam. Aku akan membuatmu memohon hidup tidak bisa, mati tidak bisa. Saat kata-katanya selesai, dia perlahan-lahan menutup matanya, mulai mengucapkan beberapa mantra misterius. Perlahan-lahan, kilatan petir berwarna darah yang mengerikan muncul di sekelilingnya. Dan pada saat yang sama, kekuatan keyakinan yang tak terbatas membanjiri dari segala penjuru. Di kejauhan, Mileye memperlihatkan ekspresi kejam di matanya. Tanpa basa-basi, dia langsung berubah menjadi sinar pedang dan menyerang Dewa Sang. Setelah mengaktifkan teknik inti universal, dia sama sekali tidak memedulikan luka-lukanya sendiri. Dia hanya ingin bertarung. Pada saat yang sama, Dewa Sang juga menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap,
Sejumlah besar cahaya petir langsung menuju Mileye yang berada di kejauhan. Dentuman beruntun. Dengan cepat, seluruh departemen surgawi sekali lagi bergetar hebat. Pertempuran besar mereka menarik perhatian para master departemen surgawi dan saat ini banyak master telah muncul di sekitar mereka secara diam-diam. Di ujung langit di suatu tempat, dua orang sedang memperhatikan pertempuran besar di depan mata mereka. Dan mereka adalah dewa kuno dan dewa strategi. Dua dari 6 dewa saat ini. Dewa kuno melihat Mileye di kejauhan, mengerutkan kening. Siapa orang ini? Dewa strategi dengan tenang berkata. Katanya dia berasal dari sekte Taoisme. Sekte Taoisme. Mendengar itu, wajah dewa kuno seketika menjadi dingin. Ketika mereka menghancurkan sekte Taoisme dulu, dia juga memiliki andil di dalamnya. Yang berarti bahwa ini adalah musuh. Wajah dewa kuno tanpa ekspresi. Sekte Taoisme benar-benar tidak mati. Mereka ingin bangkit lagi. Dewa strategi dengan tenang berkata. Mungkin di baliknya ada pemilik kebenaran agung itu. Dewa kuno berkata dingin. Apa artinya itu? Dewa strategi menggelengkan kepala. Jika di belakangnya benar-benar ada pemilik tulisan besar, maka kita harus berhati-hati dalam menghadapi situasi ini. Dewa kuno berkata dengan nada rendah. Tidak peduli apakah di belakangnya ada pemilik kebenaran agung atau tidak. Asalkan dia dari sekte Taoisme. Dia adalah musuh kita. Dan karena dia musuh, dia pantas mati. Itu begitu sederhana. Dewa strategi melihat dewa kuno sejenak, lalu berkata, dia adalah orang sekte Taoisme dan dia tahu pertikaian antara kita dan sekte Taoisme. Tetapi dia tetap berani datang. Mengapa? Jelas, dia memiliki dukungan kuat. Dewa kuno dengan tenang berkata, cukup hancurkan dia. Dewa strategi terdiam. Gila, kamu itu. Dia benar-benar ingin mengutuk orang. Pemuda ini bisa melawan seorang dewa kuno. Jelas sekali kekuatan di belakangnya sangat kuat. Ini pasti kedatangan yang tidak baik. Namun, dewa kuno sepertinya tidak peduli sama sekali. Ini bukan keberanian, tapi agak bodoh. Dewa strategi langsung mengabaikan dewa kuno, lalu berbalik ke kanan. Di sana berdiri seorang wanita berpakaian hitam. Tersenyum berkata, Dewi Bulan, kamu juga datang. Wanita berpakaian hitam itu tenang berkata, dengan kehebohan sebesar ini, bagaimana aku bisa tidak datang? Dewa strategi melihat ke arah Mileye yang sedang bertempur dengan Dewa Sang di kejauhan. Dengan tenang berkata, kekuatan orang ini luar biasa. Terutama darah dan pedangnya. Sangat kuat. Dewi Bulan dengan tenang berkata, orang di belakangnya mungkin adalah pemilik kebenaran agung. Dewa strategi mengangguk sedikit. Kali ini dia datang ke Departemen Surgawi untuk menargetkan beberapa dari kita. Dengan berkata begitu, dia tertawa ringan, lalu berkata, sekte Taoisme sepertinya ingin membalas dendam. Tapi, aku agak bingung. Mengapa pemilik kebenaran agung tidak datang sendiri? Malah mengirim seorang pemuda. Apakah dia ingin melatih pemuda ini? Dewa kuno tiba-tiba mencemooh. Menggunakan kita sebagai batu pengasah. Apakah dia pantas? Dewa strategi mengabaikan dewa kuno. Fokusnya beralih ke Mileye di kejauhan. Pada pertempuran tersebut, Dewa Sang tidak bisa dianggap enteng dan pemilik kebenaran agung legendaris tidak pernah muncul. Kita harus berhati-hati. Dewa kuno tiba-tiba berkata, Dewa strategi, aku tahu kamu hati-hati. Tentu saja, itu tidak salah.
Biarkan aku berbicara tentang pemikiranku. Jika Dewa Sang menang nanti, itu tentu bagus. Tetapi jika Dewa Sang tidak bisa membunuh orang ini, kita harus langsung mengambil tindakan dan membunuhnya. Cara termudah untuk menghadapi musuh adalah dengan membunuhnya. Dia berada di depan kita, maka kita membunuhnya. Itu begitu sederhana. Dewa strategi bungkam. Dewa kuno melihat Dewi Bulan. Dewi Bulan, apa pendapatmu? Dewi Bulan berbalik melihat Mileye di kejauhan. Ketika melihat jiwa pedang dunia Mileye, dia dengan tenang berkata, "Kita tidak bisa membiarkan orang ini hidup. Dia sudah melihatnya. Itu adalah kekuatan kepercayaan. Dan mereka, Dewa Kuno, juga mengembangkan kekuatan kepercayaan." Kedatangan Mileye ke Departemen Surgawi hanyalah untuk mengguncang mereka. Tiga dewa menatap Mileye dan Dewa Sang di kejauhan. Ekspresi mereka semua tidak terlalu bagus, karena mereka menyadari bahwa saat ini Mileye dan Dewa Sang sedang berperang dengan sangat sengit. Dewa Sang tidak dapat membunuh pemuda ini. Dewa strategi tiba-tiba berkata, "Dewa Kuno, aktifkan mata dewamu dan periksa Departemen Surgawi ini. Lihat apakah ada kehadiran kuat yang tidak dikenal." Mendengar ini, Dewa Kuno mengangguk sedikit. Dia menunjuk mata dari kedua matanya. Dan dalam sekejap, dia memancarkan cahaya putih dari matanya. Sekejap, dia melihat seluruh Departemen Surgawi. Beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan menutup kedua matanya. Dewa strategi bertanya, "Bagaimana hasilnya?" Dewa Kuno menggelengkan kepala. Tidak ada kekuatan yang kuat yang tidak dikenal. Mendengar ini, Dewa strategi mengernyitkan kening. Dia menoleh ke Mileye di kejauhan. Hanya dia seorang. Dewa Kuno tiba-tiba berkata, "Biarkan dia melakukan apapun yang dia lakukan. Beri Dewa Sang sedikit waktu lagi. Jika dia tidak bisa membunuhnya, kita akan bertindak." Dewa strategi terdiam sejenak, kemudian mengangguk. Pada saat itu, Dewi Bulan tiba-tiba bertanya, "Dewa Kuno Agung di mana?" Dengan kehebohan sebesar ini, mereka pasti tahu. Dan Vindramu juga. Mendengar ini, Dewa strategi dan yang lainnya mengernyitkan dahi. Sampai saat ini, keduanya belum muncul. Ini agak tidak biasa. Di sisi lain, seorang pria parubaya sedang menatap Mileye dengan penuh perhatian. Orang ini adalah Dewa Kuno Agung. Tidak lama setelah pertempuran Mileye dan Dewa Pohon, dia tiba di sini. Dan ketika melihat Mileye, dia benar-benar tercengang. Sialan, ini dia. Dia tentu kenal dengan Mileye. Karena pada awalnya, wanita pedang misterius bahkan dengan sengaja memperkenalkan dia kepadanya. Jika dia tidak segera mundur, dia mungkin sudah mati. Bagaimana dia bisa sampai ke sini? Dewa Kuno Agung benar-benar bingung. Selain itu, pria ini sekarang sedang bertarung dengan Dewa Sang. Dewa Kuno Agung benar-benar kehilangan pegangan. Pria ini masih bertarung dengan Dewa Sang. Dewa strategi, Dewi Bulan dan Dewa Sang tiba-tiba muncul di dekat Dewa Kuno Agung dan melihat ketiganya. Dewa Kuno Agung segera kembali tenang. Dewa strategi tersenyum. "Dewa Kuno Agung, aku tahu kamu sudah datang." Dewa Kuno Agung mengangguk sedikit, tanpa berkata apa-apa. Terlihat sangat khawatir. Dewa strategi melihat Mileye dan Dewa Sang yang sedang berjuang di kejauhan. Lalu berkata dengan tenang, "Orang ini dari sekte Taoisme." Dewa Kuno Agung tetap tenang, tetapi tetap diam. Dewa strategi melihat Dewa Kuno Agung. Sekte Taoisme sudah kembali.
Bagaimana pendapatmu? Dewa kuno agung yang belum bicara. Dewa kuno agung sampingnya tiba-tiba berbicara dengan suara dingin. Bagaimana lagi melihatnya? Apakah kita harus menyerahkan Departemen Surgawi dan memberikannya kepada dia? Wajah Dewa Strategi menjadi serius. Dia benar-benar tidak ingin berbicara dengan orang bodoh ini. Dewa kuno agung tiba-tiba berkata, Dewa Sang ini juga tidak berguna. Bahkan tidak bisa mengalahkan seorang manusia. Dewa Bulan mengernyitkan keningnya sedikit. Ini tidak ada hubungannya dengan Dewa Sang. Pedang kultivator ini memiliki kekuatan darah yang sangat khusus. Terutama pedang di tangannya. Itu adalah pedang dewa. Dewa kuno. Bahkan kamu pun tidak bisa menghentikannya. Dewa kuno agung hanya tersenyum dingin tanpa berkata-kata. Dewa kuno agung yang lebih tua melihat ke arah Mileye yang jauh. Matanya penuh dengan keraguan dan kekhawatiran. Tentu saja khawatir bahwa Mileye mungkin akan mengalami masalah. Saat ini, Mileye dan Dewa Sang sudah bertarung pada saat yang paling kritis. Kemenangan dan kekalahan terjadi dalam sekejap mata. Jika Dewa Sang menang, pasti Mileye dalam bahaya. Jika Mileye dalam bahaya, itu akan menjadi masalah besar. Mengingat ini, Dewa kuno agung melihat sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Pada saat ini, Dewa kuno tiba-tiba berkata, Dewa kuno agung, kamu tidak perlu melihat lagi. Baru saja kami menggunakan mata dewa untuk melihat. Di seluruh surgawi, tidak ada kekuatan yang tidak diketahui. Sambil berkata demikian, dia melihat ke arah Mileye yang jauh. Bahkan jika Tuan Besar Kebenaran Agung muncul, apa artinya? Kita berenam bersatu, tak tertandingi di dunia. Tidak ada masalah, kan? Dewa kuno agung tetap diam. Saat ini, satu-satunya pemikiran yang ada di kepalanya adalah bagaimana cara menyerah agar dia bisa menjaga sedikit harga dirinya. Bersambung.